Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, minggu lalu kan sudah saya share materinya. Sekarang tinggal penjelasannya ya, silakan diperhatikan baik-baik. Oke, kita masuk di bab 3 yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Aziz, dan As-Salam. Sebelum kita masuk pembahasan Al-Aziz dan As-Salam, kita bahas dulu ya, apa itu Asmaul Husna. Pasti dari kalian sudah pada tahu ya apa artinya Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Kemudian ada berapa sih jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Nah, dalam Asmaul Husna ini secara keseluruhan itu menggambarkan kesempurnaan itu hanya mutlak milik Allah semata. Tidak ada satupun yang menyamai kesempurnaannya. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Hari ini kita tidak akan membahas ke 99 Asmaul Husna. Kita hanya membahas 2 saja Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz dan As-Salam. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu Al-Aziz. Oke, Al-Aziz artinya adalah Maha Perkasa. Dalam ensiklopedia Arab, kata Al-Aziz artinya yaitu kukuh, kemudian kuat, dan juga mantap. Kukuh, kuat, dan mantap. Nah, apabila dikaitkan dengan Allah, maka berarti bahwa Allah Maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Al-Aziz juga disebut sebagai Allah Maha Perkasa, dan keperkasaan Allah dalam arti hakiki hanya milik Allah semata. Jadi sudah jelas ya, yang Maha Perkasa itu hanyalah Allah. Tidak ada yang Maha Perkasa selain Allah. Tapi ada juga loh yang manusia yang mengaku sebagai dialah yang paling sempurna dan perkasa. Itu siapa? Kalian tahu kisah Fir'aun? Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sempurna, perkasa. Tapi apa akhirnya? Dirinya tenggelam di Laut Merah dengan keperkasaannya itu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh manusia sangatlah rapuh dan tidak bertahan lama. Dan hanya Allah lah yang pantas disebut sebagai yang Maha Perkasa. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Al-Aziz, yaitu ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sudah jelas ya? Di dalam artinya, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Artinya, Dialah satu-satunya Tuhan bagi semua makhluk. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang menghayati sifat Al-Aziz. Yang pertama yaitu dia tidak bergantung kepada siapapun. Artinya dia tidak pernah mau meminta-minta kepada selain Allah, yaitu meminta-minta kepada manusia, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Ada peribahasa atau bukan peribahasa sih, ungkapan terkenal, janganlah bergantung kepada sebatang pohon yang akan menjadi kering dan tumbang.
Janganlah bergantung kepada manusia karena mereka akan menjadi tua dan mati. Nah, jadi kepada siapa kita harus bergantung? Yaitu kepada Allah. Jika kita bergantung hanya kepada Allah, kita tidak akan panik ketika menghadapi masalah. Dan kekuatan Allah akan menampakkan diri pada diri kita sebagai sikap pemberani yang beriman. Jangan lakukan hal seperti yang ada di gambar ya. Meminta-minta kepada orang lain, menjadi pengemis, itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Selagi kita punya kekuatan, kita harus berusaha mencari rezeki dengan cara bekerja keras. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, jika kita berusaha, maka akan mendapatkan hasil. Allah akan membukakan jalan-jalan rezeki untuk kita. Jangan pernah meminta-minta atau menjadi pengemis, meminta-minta kepada orang lain. Selanjutnya yaitu menjaga ifah atau kesucian diri. Nah, ini ya. Ifah ini atau menjaga kesucian ini dikhususkan bagi perempuan. Hendaklah kalian menjaga kesucian di diri kalian, menjaga aurat kalian. Berhijablah dengan sempurna. Pakai hijabnya jangan hanya pas ke sekolah saja ya. Tapi ketika di luar sekolah auratnya diumbar, kemudian ditampakkan. Pokoknya naudzubillah min dzalik lah. Nah, harga diri dan kesucian kalian itu sangat berharga dari apapun juga. Saya pernah mendengar kata-kata yang cukup menggelitik. Begini kalimatnya. Gak apa-apa terpaksa sholat, gak apa-apa terpaksa berhijab. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, itu semua kan diri kalian ya yang bisa menentukan apakah kalian pilih jalan surga atau jalan neraka. Selanjutnya yaitu uzlah atau meninggalkan diri dari kepentingan dunia. Pasti kalian tahu ya bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Nah, bagaimana sih caranya biar hidup nyaman di akhirat kelak? Caranya sebenarnya gampang. Cukup kalian taat saja kepada Allah. Gunakan waktu hidupmu yang sebentar ini untuk menambah celengan amal. Jangan sampai pesona dunia membuat kalian lalai. Bahkan terkena penyakit wahan. Apa sih penyakit wahan itu? Penyakit wahan yaitu cinta dunia dan takut mati. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengedepankan integritasnya. Oke. Seseorang yang berintegritas, dia selalu tampil berwibawa. Kemudian dia disegani, dihormati oleh setiap orang yang mengenalnya. Dan integritas pribadinya sangat menonjol. Karena apa? Karena dia tidak pernah merendahkan diri kepada dunia maupun orang lain. Bisa kita contoh yaitu pada diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sikap wibawanya dan dia juga disegani oleh semua umatnya. Contoh lain yaitu bisa kita tiru pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah salah satu orang yang memiliki integritas yang sangat bagus. Karena apa? Karena dengan wibawanya, dengan strateginya, dia berhasil menaklukkan Konstantinopel dan memimpinnya menjadi negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Walaupun dia menjadi pemimpin pada masa itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat fardunya, bahkan dia selalu sholat sunnah, berpuasa juga. Bagaimana berkaitan dengan materi Asmaul Husna Al-Aziz?
ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi Asmaul Husna yang kedua, yaitu Assalam.